Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, terima kasih berkenan bergabung bersama dalam acara kita doa bersama untuk Indonesia. Ujung-ujung doa kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah Indonesia sukses menangani pandemi corona sehingga insya Allah di akhir tahun ini tidak ada lagi pandemi, tidak ada lagi corona di Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Bisa Pak Suharli? Bisa insya Allah. Yakin bisa insya Allah. Kalau kita lihat mulai kita ngaji tanggal 29 itu, 29 Agustus itu, tambahan kasus itu di angka 7 ribuan. Sembari yang sudah terpapar itu dalam jumlah sekitar 150 ribu. Minggu berikutnya sudah turun ke angka 6 ribuan. Minggu berikutnya sudah turun ke angka 5 ribuan. Minggu berikutnya sudah turun ke angka 3 ribuan. Minggu berikutnya sudah turun ke angka 2 ribuan, sekitar 2.500. Minggu sekarang sudah di 1.600. Meskipun dalam minggu ini saya rada khawatir tadinya. Karena dari 2.500 tiba-tiba kejadiannya turun sampai ke 1.400, tapi naik lagi ke angka 2.000. Suatu renungan buat saya, kenapa udah turun 1.400, kok kenapa naik lagi jadi 2.000? Ya inilah peringatan yang Maha Kuasa supaya kita melakukan kewajiban kita. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya ingin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian menjadi bagian dari orang melakukan amar ma'ruf. Jangan jadi penonton. Kita beli sarung Badimor seperti ini. Ini harganya cuma Rp45.000. Rp45.000. Kalau kita berikan begitu saja, itu namanya hadiah. Karena itu kita tempelkan di sini tulisan, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka sakor? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Di bawahnya lagi lah sabda Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Di bawahnya lagi adalah juga dari ayat Al-Qur'an. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ini maksudnya dengan mengerjakan perintah Allah di antaranya sholat, maka niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Ini juga di ayat Quran, jadi nggak usah dihafalin. Ini yang pertama dari surat Al-Mudaththir ayat 42-43, yang berikutnya dari surat At-Talaq ayat 23. Tempelkan di sarungnya, kita berikan kepada orang-orang yang kita tenggarai tidak mendirikan sholat. Siapa? Wah, banyak sekali. Banyak sekali kalau kita lihat orang-orang tukang dagang dorongan gitu, tukang bakso, tukang segala macam, hampir dipastikan mereka tidak sholat. Kalau kita masuk ke pasar mestik, lihat orang duduk-duduk di pinggir jualan buah, jualan macam-macam, hampir dipastikan mereka tidak mendirikan sholat. Kalau kita lihat para pemulung-pemulung, hampir dipastikan mereka tidak mendirikan sholat. Banyak sekali. Kalau kita masuk ke dalam pasar pun, mungkin cuma 30% mereka dalam sholat, 70% mereka tidak sholat. Banyak sekali sasaran kita yang bisa kita berikan sarung tadi untuk mengingatkan mereka untuk mereka melakukan sholat. Kewajiban kita cuma sampai di situ. Soal mereka mengerjakan atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Kewajiban kita adalah melakukan amar ma'ruf. Itu baru sholat, belum yang lain. Belum yang lain. Ayo bantuin saya, insya Allah. Kalau itu dikerjakan, kalau semua Bapak Ibu yang hadir di sini ngerjakan, insya Allah. Belinya di mana Pak Suharli? Aduh, beli di Shopee aja, diantarkan ke rumah. Pesan ke Shopee 10 piece gitu, diantarkan ke rumah. Cuma 450.000. Cuma seharga kalau makan di restoran aja. Kalau makannya di hotel nggak cukup bagi buat seorang pun. Ya, di hotel itu kan seorang aja buffetnya udah 450.000. Cuma 450.000. Mereka jadi bagian dari orang melakukan amar ma'ruf tadi. Berapapun, hatta saya bilang 1 pun, tapi kita jadi bagian dari orang melakukan amar ma'ruf tadi. Insya Allah.
Insya Allah akan tercapai sasaran kita. Akhir tahun nggak ada lagi virus corona di Indonesia. Kita bisa melakukan kegiatan normal kembali, insya Allah. Saudara-saudara kita yang jatuh miskin bisa kerja kembali, insya Allah. Itulah yang kita harapkan. Itulah kita harapkan. Nanti kita akan zikir, kita akan doa. Kenapa kita harus zikir? Kenapa kita harus zikir? Itulah adabnya. Itulah etiketnya. Kalau kita mau minta sesuatu kepada Allah, zikir dulu dong, puja dan puji Allah. Banyak kita bisa zikir dengan memuji dia dengan cara macam-macam. Bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu juga bagus. Kita baca sekarang cuma la ilaha illallah karena pendek. Pendek aja yang ngikutinnya udah males-malesan. Apalagi panjang. Kita baca cuma 100 kali. Kita baca, kemudian setelah itu kita baca istighfar. Istighfar pun banyak sekali istighfar. Saya pilihkan istighfar bagus sekali itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini istighfar pembuka rizki. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Bangun di waktu malam sebelum fajar, salat 2 rakaat paling sedikit, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dunia akan datang dengan tunduk kepada kamu, kata Rasulullah. Dunia akan mengejar kamu dalam lafaz lain, bukan kamu mengejar dunia, dunia akan mengejar kamu. Coba kerjakan. Yang ketiga, kita harus salawat. Sudah kita bahas kenapa salawat. Salawat itulah yang menerbangkan doa kita. Kalau nggak, kita doa ngegantung antara langit dan bumi. Dan itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi. Bukti kita cinta kepada Nabi, kita baca salawat. Dan itulah tanda terima kasih kita kepada beliau. Karena beliaulah kita selamat, kita masuk ke dalam surga. Sebelum kita bahas itu, saya akan bahas dulu kekurangan ceramah kita yang kemarin. Kita kemarin membahas, secara cepat kita akan ulang. Nabi itu mengajarkan ilmu itu 2 macam. Yang satu adalah yang umum yang diajarkan kepada seluruh umat manusia. Di belakang hari tercatat dalam kitab hadis yang besar diantaranya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal. Masih ada yang lain, masih ada Baihaqi dan yang lainnya. Dan yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada beberapa sahabat utama. Yang saya tahu pasti itu sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Yang di belakang hari terpecah, kalau di Indonesia itu menjadi torekot yang sangat banyak sekali. Apa yang diajarkan Nabi kepada 2 sahabat tadi, yakni ilmu untuk mereka menjadi para waliullah. Beliau tidak mengajarkan secara terbuka. Kenapa tidak terbuka aja? Seluruh umat manusia diajarkan. Karena ilmu ini adalah ilmu yang harus dibimbing oleh seorang mursyid yang terus mengikuti perkembangannya. Siapa orang berguru tanpa guru? Yang datang setan, kata Rasulullah. Karena memang di sini kita akan masuk ke dalam satu dunia yang harus seorang guru harus jagain muridnya. Jadi inilah pecah menjadi tarekat di Indonesia, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, Sajiliyah, Samaniyah. Sekarang kita tahu ya, kenapa ada tarekat tadi. Tarekat tadi adalah berasal semuanya dari sahabat Nabi Abu Bakar dan Ali yang diajarkan Nabi ilmu-ilmu yang khusus, ilmu untuk menjadi para wali Allah. 50 tahun yang lalu Islam di Indonesia seperti ini. Di setiap kabupaten saya bisa mengantarkan ketemu orang yang bismillah dia sampai di Mekah. Setiap kabupaten ada orang seperti itu. Kalau dia memimpin sebuah pondok pesantren, hampir dipastikan dia seorang wali Allah di zaman itu. Itu 50 tahun yang lalu ke atas. Sekarang ini saya melihat bahwa Islam sudah mulai bergeser. Sudah mulai banyak sekali faham-faham baru, dari mulai yang masih lurus sampai sudah mulai saya nggak tahu lagi kemana jalannya mereka. Jadi saya sudah berpikir saya akan mengajarkan apa yang saya tahu tentang ilmu ini. Insya Allah paling tidak saya bisa mengajarkan Bapak Ibu sampai kepada tingkat salat khusyuk. Salatnya nggak ngelamun gitu. Sekarang salatnya ngelamun kan? Saya bisa mengajarkan insya Allah sampai ke dalam salat khusyuk. Ikutin yang saya ajarkan. Saya malah kepengen adik-adik saya yang sekolah di Saudi Arabia mau dengarkan ceramah saya. Nggak usah ketemuan, dengarkan aja. Kalau kalian mengerjakan, kalian merasakan kehadiran Allah di dalam hati, kalian akan menikmati, Adinda, akan menikmati. Kalian akan salat sambil menangis. Kalian akan baca Quran sambil menangis. Sekarang baca Quran kebanyakan cuma mulutnya aja yang baca, yang diurusin cuma qiraahnya sama tajwidnya. Tapi kalau nanti sampai ke tingkat itu, bahkan kita bisa merasakan. Kalau orang lain baca Quran kita tahu, ini mulutnya yang baca apa hatinya yang baca. Jadi kemarin sudah saya ceritakan bahwa ma'rifat dibagi dalam 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah ma'rifat bil ilmi, yakni mengenal Allah, mengenal Tuhan secara ilmiah, mengenal secara nama dan sifatnya. Kemarin saya tunjukkan referensi buku seperti ini yang saya ingin Bapak Ibu baca. Tapi dari sampling saya ternyata sekarang tuh jangankan dibaca, dibeli aja belum. Alhamdulillah.
Saya akan review dengan cepat isi buku ini, tapi nanti beli ya. Insya Allah akan bermanfaat untuk pengenalan kepada tingkat yang awal tadi, mengenal Allah secara nama dan sifat. Kalau sekarang mau cepat, buka aja di Google. Mbah Google tuh pinter banget tuh. Google pencet, keluar papan ketiknya, ketik 20 sifat Allah. Cari, keluarlah sifat-sifat Allah wujud, kiram baku, mukhalafatul hawadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyan qadrat iradat, ilmu hayat, sama besar kalam qadirun, muridun alimun hayyun, samiun musirun, mutakallimun. Kita harus ngerti, bukan cuma dibaca. Ketik 99 nama Allah, keluar 99-nya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Bar. Juga hafalkan dan mengerti. Karena apa? Karena tingkat marifat ini akan membantu kita kepada tingkat marifat yang di atasnya, yakni marifat bil akli, marifat dengan akal kita, yakni dengan tafakur, dengan berpikir. Ini nilai tafakurnya tinggi sekali. Sampai ada hadis Nabi, at-tafakur sa'atan khairim min ibadatis sana. Tafakur sesaat itu lebih hebat, lebih utama dari ibadah setahun. Misalnya contohnya sekarang kita menafakuri telur pecah, ada putih, ada kuning, diaduk-aduk jadi omelet, dieremin, kok keluar anak ayam. Kita melihat ada makhluk hidup. Nah, harusnya tafakur kita adalah sampai kepada kita melihat siapa yang menciptakan makhluk tadi. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Dialah yang Maha Pencipta, Dialah yang menciptakan makhluk tadi. Kita lihat kok ada kehidupan. Tadi cuma ada putih kuning, sekarang ada makhluk hidup. Siapa berikan kehidupan? Dialah Al-Hayyu Al-Muhyi, yang hidup dan berikan kehidupan. Seharusnya tafakur kita tuh ke situ. Tidak cukup sampai berhenti lihat, iya tadinya cuma putih kuning, sekarang kok ada makhluk hidup, ada kakinya, ada bulunya. Nggak cukup sampai di situ. Harus dikaitkan kepada sifat-sifat Allah. Kalau dia hidup, kita melihat bahwa yang berikan kehidupan, dia Tuhan yang Maha Hidup. Itulah yang dibilang tafakur. Dan lahan tafakur yang paling utama apa? Al-Quran. Al-Quranlah samudera ilmu yang tidak bertepi. Itulah lahan untuk kita tafakur. Paling tidak kita mulai menafakuri alam, melihat ke langit, melihat bintang di langit. Di sini dalam kitab ini dia sudah cerita betapa bintang itu besarnya ribuan kali bumi kita. Betapa alam semesta itu besar sekali. Tapi harusnya itu terkait kepada melihat dialah Tuhan yang maha besar, dialah Tuhan Al-Kabir, Al-Kabir yang menciptakan dunia yang begitu besar. Dia melihat bahwa ternyata bintang ribuan jutaan tidak ada yang tabrakan tuh, nggak ada yang nimpa bumi. Coba kalau nimpa bumi hancur, buminya ditimpa benda segede gitu. Kita akan melihat sifat Tuhan sang pemelihara. Dialah memelihara. Dialah As-Salamul Mu'min, dialah yang memelihara. Jadi kita pentingnya kita apal kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Di antaranya waktu tafakur kita akan mengaitkan tafakur kita kepada apa yang kita tafakuri. Ini kita bisa belajar sendiri. Belajar sendiri aja, saya kasih bukunya, saya berikan penajaman aja buat kita belajar tafakur tadi. Belajar kita melihat tafakur apapun, kita akan berpikir. Melihat ada pohon, betapa ajaib itu pohon. Dari biji ke cambar, tumbuh jadi besar, batang, ada bunganya. Kok bunganya bisa jadi buah? Kok pohonnya jadi macam-macam, ada pohon mangga, ada pohon rambutan. Kita melihat betapa luar biasanya Allah menciptakan. Kita akan kagum. Yang dibutuhkan tafakur adalah kekaguman kita. Kita kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kagum itulah yang dibutuhkan dari sifat tafakur tadi. Kagum itulah yang punya nilai lebih utama dari ibadat setahun. Nah sekarang kita bahas, kalau 4, ya umur saya sudah 74 tahun. Yang ada cuma mudah-mudahan saya masih ada umur buat bisa membahas masalah ma'rifat. Kalau kita melompat ke ma'rifat yang paling tinggi, ma'rifat bil hati, bil qalbi. Itu adalah tingkat ma'rifatnya para wali-wali Allah. Jadi awalan dari ma'rifat ini, tingkat ma'rifat ini adalah kita membersihkan hati dari segala dosa. Karena kalau manusia berbuat dosa, kata Rasul, di hatinya akan ada flek hitam. Lama-lama atau hati ketutup sama sekali oleh flek-flek hitam tadi. Hati yang seperti ini akan menutup masuknya nur hidayah Allah ke dalam hati kita. Gak bisa masuk tuh nur Allah ke dalam hati kita. Dan hati seperti ini, kata Nabi, adalah tempat kumpulnya setan. Setan kumpul di tempat hati yang penuh dosa. Setan akan terus mengajak orang makin berbuat dosa. Itulah kalimat Nabi, perbuatan jelek akan tarik-menarik perbuatan jelek yang lain. Sementara hati yang bersih, cemerlang, itulah tempat kumpulnya para malaikat. Itulah kata Nabi, kebaikan akan saling tarik-menarik kepada kebaikan yang lain. Jadi yang pertama kita kerjakan, semua harus kerjakan, membersihkan hati kita dari dosa. Bagaimana caranya? Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Lafadznya itu ada 2. Pertama adalah gabungan dari surat Yunus
la ilaha illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditambah di depannya Ismul Azam, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Main cepatnya aja, buka lagi di Google, ketik doa Nabi Yunus, keluar lafaz tadi. La subhanaka ya hayyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya cuma ingin ditambahnya di depan ditambahi Ismul Azam, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini 100 kali. Apa ya? Tadi lafaz Yunusnya kalau nggak mau lihat di Quran, lihat di Google aja, cepat. Tinggal diketik doa Nabi Yunus, keluar lafadznya tadi. Tinggal tambah di depannya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua adalah doa diajarkan Nabi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ada di buku saya di sini. Di halaman 2 di buku saya di sini. Ini buku bisa diambil di Ibu Nita Yudi, bisa di Ibu Dewi Motik, bisa Ibu Tia Tatiana, bisa di Ibu Mei Ukas, bisa di Bapak Siril Nur Hadi, bisa diambil di Ibu Iin Parlina dan suaminya Pak Syaril Anwar, bisa juga diambil di Ustadz-Ustadznya Alamin untuk jemaah Alamin, Ustadz Sukri, Ustadz Haris, Ustadz Kirno, Ustadz Majid. Ada ibu minta izin kepada saya, mau mencetak buku ini. Saya mau cetak Pak Suharli, saya bagikan ke keluarga. Oh silakan, silakan. Tapi saya mau tempelkan foto saya di situ. Oh boleh, silakan tempelkan foto ibu di situ. Itu karena jasa ibu buku itu dicetak. Saya cuma nggak mau isinya ditambah atau dikurangi. Yang belakangnya boleh dikurangin. Yang belakangnya ini ada iklan-iklan, kurangin aja, buang aja. Iklan seperti ini. Minta maaf ada iklan seperti ini, kan dulu buku ini dicetak buat jemaahnya Alamin. Jadi masih ada iklan-iklan seperti itu. Sekarang kalau ibu cetak, buang aja. Itu nggak perlu. Saya senang malah kalau ada yang mau nyetak. Kalau mau nyetak di percetakan kita juga boleh. Saya kasih nomor teleponnya. Tanya, bandingkan aja. Di tempat ibu cetak berapa ongkos cetaknya, di tempat kita cetak berapa ongkos cetaknya. Pak Sugri tahu ongkos cetaknya berapa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Sudah minggu depan saya sebutkan supaya saya kasih tahu nomor teleponnya kalau mau cetak ke tempatnya. Jadi ada di sini 2 doa tadi, satunya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100. Nah, satu lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 juga. Jadi yang wajib itu setiap malam 100. Tapi ibaratnya kita membersihkan lantai yang kotor, ya ulang lagi. Kalau siang kita ulang lagi, asar kita ulang lagi, berapa kali aja, sekuatnya semampunya. Intinya adalah kita ingin segera hati kita bersih untuk dosa-dosa yang hubungan dengan manusia, karena dosa bagi 2, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah selesai dengan bacaan tadi. Kita zikir tadi, kita baca terus, selesai sudah. Allah sudah kata Allah sudah beres, sudah saya ampunin kamu. Nah, dosa kepada manusia ini yang agak susah kita mendapatkan ampunan Allah. Meskipun susah itu bukan nggak bisa. Jadi yang harus dikerjakan dalam kaitan dosa kepada manusia adalah selesaikan dulu urusannya dengan sesama manusia. Yang paling banyak dosa itu adalah suami dan istri. Suami kepada istri, istri kepada suami. Entah suaminya tidak melakukan kewajiban, entah istrinya tidak melakukan, entah dua-duanya tidak melakukan. Sekarang mulai saling minta maaf lahir batin. Biasakan minta maaf lahir batin itu menjadi sebuah perbuatan yang rutin. Apalagi suami istri. Saya harus biasakan, dia cium tangan saya cium pipinya, minta maaf lahir batin. Selalu kita biasakan. Bahkan kepada teman-teman pun biasakan seperti itu. Ketemu kita minta maaf lahir batin, salawat buat Nabi. Kata Nabi, Allah sudah mengampuni dosanya. Kita kerjakan seperti itu. Minta ampun, minta maaf itu bukan cuma lagi Lebaran. Setiap hari, setiap waktu kita ketemu teman-teman, kita sama mendoakan, kita minta maaf lahir batin. Jadi suami dan istri, istri suami. Coba mulai lakukan dengan benar. Suami, kalau kita masuk ke dalam kubur, yang pertama kali Allah tanya adalah sholat kita, kedua tanggung jawab kita sebagai suami. Sudahkah kita melakukan kewajiban suami kita dengan benar? Memberikan nafkah lahir dan batin. Lahir dan batin, nggak cukup cuma lahir, nggak cukup cuma batin. Nabi pernah melihat seorang sahabat
narik-narik ontanya lagi duduk, ditarik-tarik supaya berdiri, nggak mau berdiri. Kata Nabi, jangan begitu. Nabi ngambil sejumput rumput ditaruh di depan ontanya bangun ikutin rumputnya. Nah, istri juga begitu. Bukan pakai rumput, pakai dolar. Pakai dolar yang banyak. Dengan kasih sayang. Dan nggak cukup. Itu istri juga butuh nafkah batinnya. Jangan nafkah batin diberikannya malah ke para orang-orang lain, para profesional, tukang-tukang pijit. Sementara istrinya di rumah didiamkan aja. Haram, itu berdosa itu kepada Allah. Dosa di kepada Allah. Wajib dia melakukan kewajibannya. Wajib memberikan nafkah batin itu wajib. Jadi sih jangan didiemin begitu aja. Setorannya malah keluar. Istri wajib berbakti kepada suami itu. Haram dia puasa tanpa izin suaminya. Haram. Gak boleh dia puasa tanpa izin suaminya. Gak boleh dah pagi-pagi asik salat duha, suaminya berangkat kantor didiemin aja. Aduh. Salat duha cuma sunnah. Bakti kepada suami itu wajib. Urusin dulu suaminya, baru salat duha. Seperti itulah harusnya seorang perempuan kepada suaminya. Dia berbakti secara totaliter. Itulah jalan perempuan masuk ke dalam surga. Gampang masuknya. Kerjakan yang wajib-wajib, dia bakti sama suaminya senang sama dia, sudah masuk surga. Kalau kita suami nggak cukup seperti itu. Nggak cukup seperti itu. Intinya adalah lakukan kewajiban sebagai istri dengan benar, berbakti dengan benar. Lakukan kewajiban sebagai suami dengan benar. Berikan nafkah lahir, berikan juga nafkah batin. Nggak boleh didiamin, apalagi sampai 3 bulan didiamin terus, gak ada sentuh-sentuh. Aduh, nggak boleh. Haram, berdosa gitu. Sampai dia nanti di akhirat dia bilang, saya nggak ridho ya Allah, suami saya kayak gitu, saya nggak ridho. Sudah andai kata kita 100 rakaat sholatnya setiap malam pun Allah murka. Allah murka. Lakukan dulu kewajibannya, baru melakukan yang sunnah-sunnah. Kalau tadi itu wajib, memberikan nafkah batin itu wajib. Sholat sunnah itu cuma salat sunnah. Tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Ini mulai dulu dari hal-hal seperti yang sederhana. Mulai dengan ibu, keluarga, coba periksa. Apakah kita masih punya salah-salah sama orang tua kita, datengin, cium tangannya, minta maaf dan batin. Gauli dengan menyenangkan, selalu bersikap menyenangkan kedua orang tua kita selagi dia masih hidup. Sudah meninggal, kita bacakan Quran, kita bacakan Qul, kita lakukan ibadah-ibadah memberikan manfaat buat mereka. Inilah jalan-jalan untuk mendapatkan kerjaan Allah. Yang kalau kita kemudian baca minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Intinya adalah bersihkan hati kita dari dosa. Karena dosa yang menumpuk di hati, yang membuat hati gelap, itu akan membuat hati itu tidak bisa masukin nur Allah ke dalam hati, terhalang oleh tumpukan dosa-dosa tadi. Bersihkan karat-karat di hati sampai bersih, sampai cemerlang gitu. Ini sudah lumayan. Lumayan dalam arti karena di depan hati yang bersih itu, di sini masih ada hijab-hijab, kalau bahasanya yang mau gue jalan itu hijab-hijab, dinding-dinding yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalau bilang ada 1000 hijabnya. Ada 1000 dinding yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sampai melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 1000 dindingnya. Itu dinding-dinding itu harus kita cabut satu persatu. Itu kita bahas nanti aja. Sekarang kita bahas ini aja. Semua orang coba kerjakan. Minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Minta ampun, kita baca astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul qayyum. Ini lafaz istighfar ini dibaca 3 kali sebelum kita tidur. Naik ke tempat tidur baca 3 kali, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa lafaz ini. Apalagi kita baca 100 kali. Apalagi besok habis zuhur kita ulang lagi. Entah berapa ya, 11, 21, 41. Asar ulang lagi. Kita gosok-gosok terus hati kita sampai dia cemerlang, sampai dia bersih. Itu hati nggak ada dosanya lagi. Setelah dia nggak ada dosanya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak kotor lagi karena dosa. Ini yang paling susah. Gitu. Ini yang paling susah. Gimana caranya supaya hati tidak berdosa? Kita harus tahu dulu. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena kita punya nafsu. Nafsu itu sejatinya adalah karunia Allah untuk mempertahankan hidup. Dikasih nafsu seks supaya kehidupan berjalan terus. Dikasih nafsu makan supaya orang nggak mati. Tapi oleh setan dikendalikan. Yang penting nafsunya terpuaskan. Nggak peduli mau halal, nggak peduli mau haram. Jadi perkara tidak berbuat dosa adalah perkara kita mengendalikan nafsu. Itulah kata Nabi habis perang Badar, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah selesai dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yakni jihad melawan nafsu. Bagaimana kita menahan nafsu kita? Dengan puasa. Itulah senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan Nabi kepada kita, puasa. Enggak mungkin, kalau saya bilang enggak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Puasa cuma Senin, Kamis, Jumat, seminggu cuma 3 hari aja. Dan seumur hidup.
Bagaimana kalau para wali-wali Allah yang saya kenal mereka puasa? Mereka puasa hari Senin bukannya hari Selasa. Seperti itulah mereka puasa. Masih bagus. Ada yang lebih dari itu mereka bukanya. Ada yang lebih dari itu puasanya. Kalau mereka buka Senin, hari puasa Senin buka Selasa buat mereka biasa aja gitu. Nggak ada yang spesial. Kita asal puasa seperti biasa. Senin, Kamis, Jumat, tapi puasa kita pun harus puasanya orang-orang khusus. Yakni harus terasa laparnya waktu puasa. Siapa orang puasa tidak merasa lapar, dia nggak puasa. Dia cuma memindahkan waktu makan aja. Biasanya makannya siang, sekarang makannya malam. Begitu malam makan terus. Ya siangnya tentunya nggak lapar. Justru di saat lapar itulah hati kita akan tajam sekali. Rahasia-rahasia alam malakut terbuka di waktu kita sedang merasa lapar. Ini malah kalau di ujung-ujung tarekat itu biasa kita puasa tuh seminggu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Tapi menurut saya itulah jalan yang paling betul. Disitulah kita akan melihat simbol-simbol alam malakut. Kita melihat, kita merasakan, dan nggak ada kalimat bisa menceritakan itu kecuali kita menjalaninya. Sekarang kita mulai yang gampang-gampang, yang enteng. Cuma puasa Senin, Kamis, Jumat. Puasanya harus merasa lapar. Yang kedua adalah puasa kita adalah mata kita puasa tidak melihat yang haram, kuping kita puasa tidak mendengar yang haram, mulut kita bukan cuma tidak berkata haram, mulut kita tidak berkata hal yang tidak ada gunanya. Kalau bahasanya mereka, apa sing orang perlu diomong, ojo diomong katanya. Dulu dalam suatu perjalanan saya punya senior saya namanya Mbak Kiai Mangli, namanya Hasan Askari, dikenal sebagai Mbak Kiai Mangli. Kita habis kelalang keliling, mampir di rumahnya di Kudus. Wah, di halaman rumah itu penuh orang kayak pasar nungguin dia. Rebutan cium tangan. Dia dengan hati, dengan halus. Dia terima semua orang itu. Itu orang tinggal di bangsal, dia punya bangsal, mereka tidur di situ. Tidur di situ, dikasih makan di situ. Ternyata di situ ada orang yang terkenal, saya juga tahu. Pemimpin pondok besar. Ada di situ. Oh, Mbak Kiai Mangli dispesialkan, diajak masuk ke rumah. Masuklah ke rumah. Besoknya mau pergi, saya pergi sama Kiai Mangli, ini si Kiai diajak ikut. Saya ikut. Waktu Kiai masuk ke mobil saya, itu mobil saya mobil baru. Baru saya beli mobil Mercy, masih baru. Ini Kiai ngomong, mobilnya bagus ya. Berapa harganya ini? Itu Mbak Kiai Mangli marah. Sing ora perlu diojong, sing ora perlu diomong, aja diomong. Nikmatin aja nikmat Allah. Nanya harga aja udah salah. Buat mereka tuh nanya harga aja udah salah. Ngapain lo nanya harga, mau beli juga enggak. Begitulah mereka menjaga mulut mereka itu sebegitu apiknya. Begitu apiknya. Kalau saya jalan dengan mereka, dengan Mbak Kiai Mangli dari Jakarta sampai Jawa Tengah tuh nggak ada omong ya, diam. Nanti mampir sini ke rumah temennya. Itu cuma tanya apa kabar tuh diam. 5 menit 10 menit diam. Saya tahu nih orang dua-duanya wali Allah. Khususnya itu orang-orang tidak terkenal. Jadi saya dibawa oleh beliau ke para wali Allah tidak dikenal. Itulah katanya Imam Ghazali, banyak para wali Allah tidak dikenal. Yang kenal mereka itu juga. Mbak Kiai Mangli tahu nih orang wali Allah didatangin sama dia. Saya dikenalkan supaya saya kenal dengan mereka itu. Yang saya mau bilang adalah bagaimana mereka menjaga mulut ini. Apa yang tidak perlu diomong jangan diomong. Karena keplesetnya orang karena dosa itu karena ngomongnya nggak perlu. Nggak ada perlunya diomong-omong terus kepleset ke dalam ghibah. Itulah puasa kita. Setelah itu nggak cukup itu pun, nggak cukup cuma dengan puasa. Tadi sudah kita bahas alat pembersihnya, doa untuk membersihkan dosa. Ini adalah alat untuk kita kuat menahan nafsu untuk tidak berbuat dosa. Itu nggak cukup. Itu harus dibantu dengan satu zikir. Zikirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Di buku saya ini satu. Ini terutama untuk orang-orang yang masih belum bisa mengendalikan nafsunya. Nafsu seks yang masih besar sekali. Nafsu seks itu bisa tidak harus dia melakukan hubungan badan. Bisa aja tuh dengan khayalan. Dia menghayal dalam pikirannya. Dia melakukan masturbasi, dia menghayal. Itu pun juga zina. Dan itu malah tarikan kepada berbuat itu juga cukup besar. Itu cuma bisa direm dengan kalimat tadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. 100 saja. Insyaallah hilang keinginan tadi. Kalau masih belum hilang, baca 100 lagi. Kalau 200 pasti hilang insyaallah. Juga untuk mereka yang masih terlibat dalam kegiatan judi. Judi ini juga luar biasa setannya, itu luar biasa. Orang tuh bisa nggadaikan rumahnya yang ditinggalkan, coba bayangkan. Coba tiba-tiba keluarganya harus keluar dari rumah tadi karena rumahnya udah dijual gitu oleh si suaminya yang kena penyakit judi. Luar biasa judi itu.
Daya tarik, daya rengkam setan judi itu luar biasa. Jadi itu juga cuma kuat dengan zikir tadi. Zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim 100. Kalau masih kuat 100 lagi 200 insya Allah. Nggak kuat lagi 300 insya Allah mesti akan berhenti keinginan tadi. Mesti akan berhenti. Allah akan berikan kekuatan ke dalam hatinya. Kuat ya untuk melawan keinginan-keinginan yang tidak betul gitu. Apa aja keinginan-keinginan yang buruk yang ada di hati, tolak dengan zikir tadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kita ringkaskan ya. Jadi yang kita kerjakan minggu ini sampai minggu depan adalah kita minta ampun kepada Allah dalam hal dosa kita, bersihkan hati dari dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia, selesaikan urusan antar manusia, terutama antara suami istri. Lakukan kewajiban dengan benar, ayo suami, ayo istri. Jadi istri yang bakti sama suami. Ayo suami, jadi suami yang berikan nafkah lahir dan batin buat istrinya. Karena besok masuk ke dalam kubur, yang pertama Allah tanya adalah tanggung jawab sebagai suami. Kemudian setelah kita bersihkan hati kita, mulai kita jaga supaya bersih terus dengan puasa. Puasa 3 hari Senin, Kamis, Jumat. Dengan zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim 100. 100 itu minimum. Kalau kekuatan keinginan jeleknya masih terus menggejolak, tambah lagi sampai hilang. Sampai hilang keinginan untuk berbuat dosa tadi. Insya Allah hati kita akan bersih. Kita ketemu minggu depan, kita akan bahas lebih lanjut masalah makrifat ini. Ini baru dasarnya. Ini baru dasar kita untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau ini aja udah nggak bisa, udah nggak usah ngomong gitu. Nggak usah ngomong gitu. Nggak akan bisa naik ke atas itu. Kalau hatinya masih belepotan gitu, nggak akan bisa. Bersihkan hati sampai benar-benar bersih, sampai nggak ada dosa. Nggak ada dosa di hati kita. Baru kita akan bahas untuk kita naik ke atas. Baru kita akan bahas untuk membuang satu persatu tabir-tabir tadi. Sampai ke tabir yang paling ujung. Itu tabir yang kata Imam Ghazali. Kata bukan cuma Imam Ghazali. Bahkan sahabat Abu Bakar pun yang menerima ilmu dari Nabi berkata, Maha Suci Allah yang tidak menjadikan sebuah tarekat untuk kita bisa mengenal Allah. Aku mengenal Allah dengan Allah. Itu kalimat membingungkan. Aku mengenal Allah dengan Allah. Karena tabir yang paling ujung itu cuma bisa dibuka oleh Allah. Tidak ada ikhtiar manusia buat bisa membuka. Karena kalau akan terbuka dia akan melihat Allah. Dia akan langsung ketemu Allah. Tidak ada yang bisa ke tabir itu kecuali Allah sendiri. Kata Imam Ghazali, dia melakukan dalam saat penantian. Nanti kalau ada rahmat Allah yang terbuka. Kalau nggak pun sampai di sini pun sudah luar biasa. Sampai di sini orang-orang sampai di sini itu dia sudah punya kemampuan ilmu laduni. Otomatis itu. Dia sudah punya hati yang tajam sekali. Dia bisa lihat orang, dia tahu dia orang tukang bohong. Dia tahu. Tapi dia belum sampai ke tingkat insan kamil yang sampai kalau dia mau ke Mekah cuma bismillah dia sampai di Mekah. Kita nggak usah ngomong seperti itu kejauhan gitu. Kita mati nggak ada dosanya sudah alhamdulillah. Mati nggak ada dosa sudah alhamdulillah. Nggak ada penyakit hati. Nggak diajab dalam kubur sudah dibukakan pintu surga sudah alhamdulillah. Jadi perkara ilmu sudah hampir jam 5. Ini aja yang saya akan bahas hari ini. Saya mau minggu depan kita nggak ulang-ulang terus diulang-ulang balik-balik terus nggak maju-maju. Ayo dong semua orang kerjakan kayak gitu. Kerjakan minta ampun kepada Allah. Lafadznya tadi kalau nggak jelas tanya saya langsung juga boleh. Kerjakan tadi kita lakukan amar ma'ruf dan kita bagikan berapa aja 10 biji, 2 biji, 100 biji. Kita bagian dari orang melakukan amar ma'ruf. Kita bagian dari orang melakukan amar ma'ruf, cuma bagian orang nonton aja. Kita zikir, kita puasa, kita minta ampun kepada Allah, perbaiki kelakuan kita kepada sama manusia, istri kepada suami, suami istri, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, dan seterusnya. Nanti kita bahas yang selanjutnya insya Allah. Sekarang kita akan zikir. Kita akan zikirkan doa. Doa kita yang paling ujung kita minta Allah hilangkan virus corona dari Indonesia. Ya. Sekarang saya ajak semua orang tafakur sesaat. Kita pasang niat di dalam hati. Niat kita kumpul, niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita cari. Enggak cari popularitas, enggak cari dipuji-puji, enggak cari penghargaan. Enggak. Kita cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah itulah mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Pasang niat kita kumpul, niat ibadah, niat cari ridhonya Allah. Yuk pasang niatnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Yang ujungnya permohonan kita adalah agar pemerintah kita sukses menangani masalah corona,
agar paling lambat di akhir tahun gak ada lagi virus corona di Indonesia, sudah dibuang ke laut oleh malaikat Israel ala hajinya walikul niyati sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir al-Islam wa Abu Yasir Abdul Qadir Jailani wa Abu Yahya bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim syai'un lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kemarin sudah kita bahas. Tadi Pak Sukri sudah baca ayatnya tadi. Intinya adalah ujibu da'wati da'i dadaan. Allah mengabulkan doanya orang yang sungguh-sungguh berdoa. Artinya sungguh-sungguh berdoa itu hati kita menghadap kepada Allah. Itu syarat nomor satu doa untuk dikabulkan oleh Allah. Kedua adalah jangan datang kepada Allah dengan kesombongan. Jangankan dikabulkan doanya. Kata Allah, sombong itu selendang saya. Kalau pakai selempar ke neraka jahanam, boro-boro dikabulkan. Datanglah kita dengan sikap seorang hamba yang penuh pengharapan, menghibah-hibah. Kita memohon kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Ini yang paling penting dari dua inilah. Satu, datanglah dengan sikap seorang hamba. Jangan takabur, jangan ujub. Dengan penuh harap Allah akan mengabulkan doa kita. Yuk, kita doa. Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah adada ma alim Allah wa zinata ma alim Allah wa mil'a ma alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin bi adri kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal ghairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia, jadikan mereka orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami ya Allah, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka aman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus bangsa setanah air. Ampuni segala dosa mereka ya Allah. Ampuni segala dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka.
Ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Wala hamla wala quwata illa bika. Wala hamla wala quwata illa bika. Wala hamla wala quwata illa bika ya Allah. Kaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammad yasya wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Ya Allah, berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah kepadamu. Jauhkan kami dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala hamla wala quwata illa bika. Wala hamla wala quwata illa bika. Wala hamla wala quwata illa bika ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu. Limpahkan kami rezeki yang halal, yang luas ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang luas, yang halal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali anwa'i rizqi wal butuh. Ya basitulah ya basitu rizqu liman yasha bi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Min kulli jahatin min huzaini wa bika. Bi karimanati mahlukin bi mahdi fadika wa karamika ya Rahman. Memohon kami kehadirat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan kami dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami dari golongan orang-orang berbahagia dunia akhirat. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami dari golongan orang-orang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Hilangkan virus corona dari Indonesia ya Allah. Hilangkan virus corona dari negara kami Indonesia ya Allah. Hilangkan virus corona dari Indonesia ya Allah. Bikaromatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaromatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaromatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaromatihi Abu Ya Iming Bunyamin, bikaromatihi Abu Ya Si Abdul Qadir Jailani, bimujatihi Abu Ya Khidir alaihissalam, bimujatihi Abu Ya Khidir alaihissalam, bimujatihi Abu Ya Khidir alaihissalam, bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmati arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmati qawiyul matin, برحمتك يا غفور الرحيم، برحمتك يا سلام المؤمن، برحمتك محيمن العزيز، برحمتك مصور الحكيم، برحمتك سميع العليم، برحمتك بصير الصديق، برحمتك علام الغيوب، برحمتك رزيق الرزاق، برحمتك خليق البريء، برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، برحمتك يا قضي الحاجات، برحمتك يا قضي الحاجات، برحمتك يا مجيب دعوات. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومدد كلمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وابو يحيى عليه السلام وابو يسوع القدير جيلاني وابو يمين بن يمين وابو فجر ابراهيم سيرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya lupa, Bapak Ibu anak-anakku sekalian, siapapun yang mau mengamalkan ilmu saya, kirimkan sekali Fatihah untuk saya, khusus untuk Pak Muhammad Suharli, Al-Fatihah sekali. Kirimkan sekali Fatihah untuk guru saya yang ketiga, khusus untuk Mbah Fajar Ibrahim, Al-Fatihah. Sekali lagi Fatihah untuk guru saya yang terakhir, khusus untuk Nabi Khidir alaihissalam, Al-Fatihah. Yang terakhir untuk junjungan kita Rasulullah, khusus untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad, Al-Fatihah. Insya Allah nggak ada apa-apa, jangan takut nanti didatengin jin, nggak ada, saya tanggung jawab insya Allah. Apalagi kalau kita sudah tawasulnya ke Nabi Khidir, itu jin-jin ngelihat dari jauh tuh, awas tuh cucu-cucunya Nabi Khidir, itu cucunya Nabi Khidir, jangan ganggu katanya. Kalau beliau bapak saya, berarti semua murid saya tuh cucunya beliau. Tapi kalau ngaku jadi cucunya Nabi Khidir, jangan malu-maluin gitu. Aku jadi cucu Nabi Khidir. Sholat itu harus 5 waktu, itu harus 5 waktu, nggak boleh kurang. Harus tepat waktu. Sekarang kita akan belajar sholat khusyuk. Insya Allah 2-3 minggu ke depan kita akan membahas masalah sholat khusyuk. Insya Allah sudah bisa sholat khusyuk. Insya Allah dalam kadar yang paling rendah pun kita sudah bisa menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya sekian, saya persilakan Pak Sukri untuk minta Bu Dewi untuk tampil. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.